Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar? Semoga anak-anak ibu dalam keadaan sehat dimanapun berada. Pada video kali ini kita akan belajar masih mengenai pendapatan nasional, tetapi ini merupakan kelanjutan dari video sebelumnya. Sekarang kita akan belajar mengenai metode perhitungan pendapatan nasional. Metode perhitungan pendapatan nasional itu ada tiga pendekatan bagaimana kita menghitung pendapatan nasional sebuah negara. Pendekatan yang pertama itu adalah pendekatan produksi, yang kedua adalah pendekatan pendapatan, dan yang ketiga adalah pendekatan pengeluaran. Metode yang pertama itu adalah metode pendekatan produksi. Pendekatan produksi adalah salah satu cara untuk mencari pendapatan nasional dengan cara menjumlahkan nilai produksi pada setiap sektor perekonomian yang ada di suatu negara atau suatu daerah, atau bisa juga dicari dengan menjumlahkan nilai tambah dari setiap produksi perekonomian. Lalu sektor-sektor apa saja yang masuk dalam perhitungan metode produksi? Itu ada 9 sektor. Yang pertama adalah pertanian, yang kedua adalah pertambangan dan penggalian, yang ketiga adalah industri pengolahan, yang keempat adalah air bersih gas listrik, 5 itu adalah bangunan dan konstruksi, yang keenam itu adalah perdagangan hotel dan restoran, yang ketujuh itu adalah pengangkutan dan komunikasi, yang kedelapan itu adalah keuangan, persewaan dan jasa perusahaan, dan yang ke-9 itu adalah jasa-jasa lain seperti jasa konsultan, jasa pengacara, dan lain sebagainya. Rumus untuk mencari pendapatan nasional dengan pendekatan produksi itu dirumuskan dengan PN sama dengan P1 dikali Q1 ditambah P2 dikali Q2 sampai nanti jumlahnya dengan disesuaikan dengan sektor ekonomi yang ada, atau sampai rumusnya nanti di PN kali QN. Juga dirumuskan dengan sigma PI dikali QI, di mana P itu adalah price atau harga, Q adalah quantity atau kuantitas atau jumlah dari barang yang diproduksi. Atau dapat juga dari rumus ini dijelaskan bahwa pendapatan nasional tersebut dihitung dari seluruh produksi yang ada pada sektor ekonomi. Masuk kepada contoh soal, di mana saat kita memproduksi sebuah baju, pasti kita akan berhubungan dengan beberapa pihak. Kita berhubungan dengan petani kapas, kita berhubungan dengan industri kain, kita berhubungan dengan industri benang, kita berhubungan juga dengan industri garment. Seperti yang tampak dari soal bahwa ada nilai-nilai produksi dari 4 komponen yang ada dalam memproduksi baju, yaitu di komponen yang pertama itu adalah komponen kapas, kita memiliki nilai produksi sebesar 10.000. Yang kedua yaitu di komponen benang kita memiliki nilai produksi 17.500. Di komponen ketiga itu di komponen kain kita memiliki nilai 30.000, dan yang komponen keempat itu komponen garment kita memiliki nilai 70.500. Lalu bagaimana cara kita menghitung pendapatan nasional melalui metode produksi? Jika kita menghitung metode produksi dengan menambahkan semuanya, maka nanti akan ditakutkan terjadinya double counting atau perhitungan yang ganda. Kok bisa ya terjadinya perhitungan yang ganda? Perhitungan ganda dapat terjadi karena kita mengetahui bahwa dalam usaha garment itu bahan bakunya itu adalah kain. Kain itu bahan bakunya adalah benang. Benang itu bahan bakunya adalah kapas. Jadi kalau kita hitung nilai produksinya semuanya, maka itu ditakutkan nanti terjadi double counting atau ditakutkan nanti terjadinya multiple counting atau perhitungan yang berulang-ulang. Sehingga untuk kasus ini kita akan menggunakan rumus value added atau nilai tambah. Nilai tambah itu rumusnya adalah output dikurang input. Jadi untuk soal yang ini kita akan merumuskan itu dengan nilai tambah. Sehingga untuk yang pertama itu kapas, nilai tambahnya karena tidak ada bahan baku sebelumnya, maka nilai tambahnya yaitu 10.000 dikurang 0, maka nilai tambahnya adalah 10.000. Yang kedua itu adalah benang. Benang bahan bakunya adalah kapas. Sehingga untuk mencari nilai tambahnya berarti harga benang atau nilai produksi benang dikurang dengan nilai produksi kapas, yaitu 17.500 dikurang 10.000, maka nilai
tambah untuk benang adalah 7.500. Yang ketiga itu adalah kain atau tekstil. Kain atau tekstil itu bahan bakunya adalah benang, sehingga kita dapat mengurangi keduanya, bahwa nilai tambah untuk kain atau tekstil yaitu 30.000 dikurang 17.500, yaitu nilai tambahnya menjadi 12.500. Garment, sehingga untuk mendapat nilai tambah untuk garment, maka kita akan kurang dengan nilai produksi bahan bakunya. Berarti nilai produksi garment dikurang nilai produksi bahan bakunya yaitu kain, berarti 70.500 dikurang 30.000 dapatnya 40.500. Sektor-sektor tadi mulai dari kapas, benang, kain sampai garment, nilai tambahnya tersebut itu dijumlahkan sehingga mendapat angka 70.500. Maka pendapatan nasional dari sektor baju dengan beberapa komponen tadi itu mendapat 70.500. Masuk kepada metode perhitungan yang kedua, yaitu dengan pendekatan pendapatan. Pendekatan pendapatan diartikan sebagai cara mencari pendapatan nasional dengan cara menjumlahkan semua pendapatan yang diterima oleh masyarakat atas penyerahan faktor produksi kepada rumah tangga produsen. Kita mengetahui bahwa ada beberapa faktor produksi dalam ekonomi, yaitu ada 4. Yang pertama itu adalah tenaga kerja atau labor. Balas jasa untuk tenaga kerja itu adalah upah atau gaji, atau dalam bahasa Inggrisnya ada disebut wage atau dilambangkan dengan W. Yang kedua itu adalah tanah. Faktor produksi tanah ini balas jasanya adalah sewa atau dalam bahasa Inggrisnya rent atau dilambangkan juga dengan R. Yang ketiga itu adalah modal atau kapital dalam bahasa Inggrisnya. Maka balas jasanya adalah bunga atau juga kita tulis dalam bahasa Inggris interest dan dilambangkan dengan I. Faktor yang keempat itu adalah kewirausahaan atau dalam bahasa Inggrisnya entrepreneurship. Lalu apa balas jasanya? Balas jasanya adalah keuntungan usaha atau laba usaha yang dilambangkan dengan P atau profit. Maka dapat dirumuskan pendekatan pendapatan itu PN atau NI sama dengan P tambah W tambah I tambah R, atau boleh juga W tambah I tambah R tambah P. Boleh letaknya di mana saja asal mencakup faktor-faktor produksi. Bahwa kata kunci dari pendekatan pendapatan adalah faktor produksi. Faktor produksi yang tadi, yang 4 di awal tadi. Kepada contoh soal, bahwa dari data-data yang saat ini Anda lihat itu ada pendapatan sewa, konsumsi masyarakat, bunga modal, investasi, ekspor, impor, dan lain sebagainya. Mulai dari data-data ini, lalu untuk mencari pendapatan nasional dengan metode pendekatan pendapatan, komponen apa saja yang masuk? Berarti ada beberapa atau ada 4 komponen yang akan masuk, yaitu yang pertama itu adalah pendapatan sewa yaitu sebesar 120.000. Yang kedua itu adalah bunga modal yaitu sebesar 54.000. Yang ketiga itu adalah penerimaan upah sebesar 345.000, dan yang keempat itu adalah keuntungan usaha sebesar 321.000. Ya, dari 4 komponen ini maka kita jumlahkan ya. Yang pertama itu dari pendapatan sewa. Lalu pendapatan sewa ditambah dengan bunga modal, ditambah dengan penerimaan upah, dan ditambah dengan keuntungan usaha. Maka sama dengan 120.000 ditambah 54.000 ditambah dengan 345.000 dan ditambah 321.000. Maka hasilnya itu adalah 840.000. Maka untuk data-data tersebut, anak-anak ibu harus jeli melihat yang mana termasuk komponen dalam pendekatan pendapatan, yang mana nanti masuk kepada komponen-komponen yang lain seperti pendekatan pengeluaran dan lain sebagainya. Kepada metode yang ketiga yaitu pendekatan pengeluaran, bahwa pendapatan nasional tersebut dihitung dari pengeluaran secara nasional dari pelaku-pelaku ekonomi dalam satu wilayah dalam jangka waktu 1 tahun. Ada 5 komponen yang akan diperhitungkan, yaitu yang pertama itu adalah consumption atau konsumsi. Konsumsi itu adalah
kebutuhan atau pengeluaran yang dilakukan untuk membeli barang dan jasa untuk kebutuhan sehari-hari. Kebutuhan apa saja itu? Kebutuhan yang kita gunakan untuk menghidupi kita dalam sehari-hari. Seperti apa? Seperti membeli buku, membeli paket, atau membeli pulsa, atau membayar sekolah. Semua transaksi dapat dimasukkan ke dalam variabel konsumsi. Apa contohnya? Contohnya ketika seseorang membeli rumah, maka itu tidak masuk ke dalam konsumsi, tetapi itu masuk ke dalam investasi karena itu dalam jangka panjang. Variabel yang kedua itu adalah investasi atau investation atau yang dilambangkan dengan I. Investasi diartikan sebagai pengeluaran domestik yang dilakukan oleh perusahaan, misalkan untuk mendirikan bangunan, membeli mesin-mesin, dan lain sebagainya. Investasi juga diartikan sebagai penanaman modal untuk kegiatan produksi dalam perusahaan. Investasi itu tidak untuk konsumsi, tetapi investasi itu digunakan untuk kegiatan produksi dalam jangka yang panjang atau untuk masa depan. Ketiga, itu adalah pengeluaran pemerintah. Pengeluaran pemerintah atau dalam bahasa Inggrisnya government expenditure atau dilambangkan dengan G diartikan sebagai pengeluaran pemerintah yang digunakan untuk membiayai pembangunan fasilitas publik atau untuk pembayaran rutin seperti pembayaran gaji PNS dan lain sebagainya. Pengeluaran pemerintah ini tidak untuk konsumsi atau tidak untuk membeli barang dan jasa, tetapi hanya untuk pembayaran transfer. Variabel yang keempat dan kelima itu adalah ekspor dan impor atau dikenal juga dengan ekspor neto. Ekspor neto dijelaskan sebagai jumlah barang yang kita ekspor dan jumlah barang yang kita impor. Jika ekspor kita lebih besar dari impor, maka nanti tandanya akan positif. Ya, kita dapat merumuskan metode perhitungan pendapatan nasional dengan pendekatan pengeluaran itu. Pendapatan nasional sama dengan C tambah I tambah G tambah X kurang M. Pada contoh soal, yaitu dari data-data yang saat ini Ananda lihat, mulai dari upah tenaga kerja, sewa tanah, investasi, laba usaha, ekspor, impor, bunga modal, konsumsi masyarakat, sampai belanja pemerintah. Nah, coba Ananda tentukan variabel-variabel mana saja yang masuk kepada pendekatan pengeluaran. Variabel yang termasuk dalam perhitungan pendekatan pengeluaran dari soal ini, yang pertama itu adalah investasi sebesar 1.500, yang kedua ekspor sebesar 1.300, yang ketiga impor sebesar 1.300, yang keempat itu adalah konsumsi masyarakat 2.600, dan yang kelima yaitu belanja pemerintah sebesar 1.200. Maka kita masukkan ke dalam rumus, yaitu Y sama dengan C tambah I tambah G tambah X kurang M, maka kita masukkan ke dalam rumusnya, yaitu 2.600 ditambah 1.500 ditambah 1.200 ditambah 1.300 dikurang 1.300, itu akan menghasilkan Y-nya sebesar 5.350. Mungkin sekian materi dari Ibu, mohon maaf apabila ada kesalahan. Kita akan masuk minggu depan dengan materi selanjutnya mengenai distribusi pendapatan dan pendapatan per kapita. Sampai jumpa!